Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga selalu sehat ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah teman-teman perhatikan, di sini terlihat banyak sekali ikan ya, dan juga berbagai jenis sayuran. Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pernahkah teman-teman mengonsumsi makanan ini atau ikan? Betul sekali, ikan sering sekali kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Ikan merupakan makanan yang sangat bergizi dan memiliki protein yang sangat tinggi, sehingga sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Kira-kira dari mana ya ikan tersebut berasal? Betul sekali, ikan yang kita konsumsi salah satunya berasal dari laut. Lalu, bagaimanakah proses ikan-ikan di laut tersebut bisa tersaji di meja makan kita dan juga sampai akhirnya bisa kita konsumsi? Untuk mengetahui prosesnya, kita diskusikan sama-sama ya. Di sini terlihat seorang nelayan yang sedang menangkap ikan di laut menggunakan jaring. Ingat ya teman-teman, hindari penggunaan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut, karena dapat merusak ekosistem yang ada di dalam laut. Ikan yang berhasil ditangkap oleh nelayan kemudian akan dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang kemudian dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI. Ikan-ikan tersebut terlebih dahulu sudah dipisahkan sesuai jenis ikan dan ukuran ikan tersebut, sehingga memudahkan nelayan untuk menjual ikannya. Di TPI biasanya akan sangat ramai dikunjungi oleh banyak pembeli yang nantinya ikan tersebut akan dijual kembali oleh para pembeli tersebut. Kemudian, ikan-ikan yang sudah berada di TPI akan disalurkan ke beberapa pembeli, salah satunya ke supermarket, kemudian agen, dan juga bisa juga nantinya dijual di pasar. Sehingga para penyalur ikan ini dapat mempermudah kita untuk membeli ikan tersebut. Setelah kita membeli ikan tersebut, baik di supermarket, agen, atau di pasar, maka kita bisa memasaknya, tentunya sesuai selera kita. Kemudian, proses terakhir yaitu ikan yang sudah selesai dimasak tentunya sudah bisa kita santap atau kita konsumsi. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa difahami? Untuk selanjutnya kita review kembali ya, bagaimana proses sampai akhirnya ikan tersebut dapat kita konsumsi. Maka, jika dibuat dalam bagan seperti ini, kegiatannya berawal dari nelayan menangkap ikan. Ikan dibawa ke tempat pelelangan ikan. Ikan akan disalurkan ke agen supermarket dan juga dijual di pasar. Kemudian ikan dimasak, dan yang terakhir adalah ikan dapat disantap atau kita konsumsi. Kegiatan ini disebut juga dengan alur kegiatan ekonomi. Di sini, pada saat kegiatan nelayan menangkap ikan disebut dengan produksi. Saat ikan dibawa ke TPI, kegiatan ini disebut distribusi. Saat ikan disalurkan ke agen, supermarket, dan ikan dijual di pasar, disebut juga dengan distribusi. Saat ikan dimasak, kegiatan ini disebut dengan konsumsi. Dan kegiatan saat memakan ikan disebut dengan
konsumsi. Maka dapat kita simpulkan bahwa kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui ya bagaimana proses ikan ditangkap sampai akhirnya bisa kita konsumsi. Ikan yang ditangkap oleh nelayan tentu saja tidak mudah. Kemudian sampai akhirnya ikan dijual di pasar, kemudian sampai kita dimasak dan dapat kita konsumsi. Maka kita harus bersyukur atas semua makanan yang kita miliki dengan cara menghabiskan makanan dan jangan membuang makanan-makanan tersebut. Kegiatan ekonomi tersebut melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kira-kira produksi, distribusi, dan konsumsi apa ya? Nah, yang pertama, produksi. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat nelayan yang sedang menjaring ikan. Kegiatan ini akan menghasilkan suatu barang, yaitu ikan. Kemudian terlihat seseorang yang sedang memerah sapi. Kegiatan ini akan menghasilkan suatu barang, yaitu susu. Dan seseorang yang sedang mencukur rambut pelanggannya. Kegiatan ini akan menghasilkan jasa yang diterima oleh pelanggannya. Berdasarkan kegiatan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Kemudian, seseorang yang dapat menghasilkan barang atau jasa tersebut disebut dengan produsen. Yang selanjutnya, distribusi. Setelah nelayan menangkap ikan di laut, maka kegiatan selanjutnya adalah menyalurkan ikan ke TPI, kemudian ke supermarket. Dan kegiatan lainnya yaitu ketika seorang kurir mengantarkan barang kepada pelanggan dan para pedagang pasar yang menjual ikan di pasar. Di sini, maka dapat kita simpulkan bahwa distribusi adalah kegiatan mengantar atau menyalurkan barang dan jasa dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian, orang yang menyalurkan barang atau jasa tersebut disebut dengan distributor. Yang selanjutnya, konsumsi. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat seseorang yang sedang berbelanja untuk memenuhi kebutuhan rumahnya. Kemudian, terlihat seorang anak muda yang sedang menikmati ikan, seorang anak perempuan yang mengenakan jilbab, dan seorang anak perempuan yang sedang memasak ikan di dapur. Di sini terlihat kegiatan di mana semuanya menggunakan dan memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Kemudian, seseorang yang menggunakan atau memakai barang dan jasa tersebut disebut dengan konsumen. Baik teman-teman, alhamdulillah materi yang kita pelajari hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang didapatkan oleh teman-teman dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.